Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan beliau, Maha Guru kita, tentang implementasi hukum ekonomi yang sedang booming sekarang adalah adanya digitalisasi jual beli emas. Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini kan ada shifting media nih Pak Kiai. Sunnatullah hukumnya. Kita harus bergeser dari praktek konvensional ke transaksi digital. Nah, Pak Kiai bagaimana memandang tentang fenomena adanya jual beli emas digital itu Pak Kiai? Ya, pertama berkenaan dengan jual beli emasnya. Yang kedua persoalan digitalnya. Nah, emas itu kan banyak fungsi. Ada fungsi sebagai alat tukar, menjadi dinar dirham. Ada emas sebagai hiasan, kalung, gelang. Ada emas itu standar nilai. Dia menjadi standar di mana mengukur nilai barang. Karena emas itu zero inflation. Tak pernah kena inflasi. Jadi kalau satu dinar 4 gram seperempat seharga kambing saat itu sampai sekarang ya begitu. Nggak berubah, beda dengan rupiah kan, inflasinya tinggi sekali. Yang keempat adalah emas sebagai komoditi, sil'ah, menjadi barang jualan. Nah, emas ini memang ribawi. Ada yang menyebutnya ribawi, hanya mengandung riba, maka harus sama dan seterusnya, dan harus cash dan seterusnya itu. Nah, itu ketika emas sebagai ribawi. Nah, kemudian al-dhahab bidhahab di dalam hadis itu mislam bimisli yadan biyadin itu dimaknai emas yang di situ sebagai saman, emas sebagai mata uang. Ketika emas menjadi barang dagangan, ya perilaku sebagai sil'ah barang dagangan. Gitu. Tapi emas sebagai saman, sebagai mata uang, di situ yang mengandung ribawi. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama yang sekarang berlaku, sehingga jual beli emas itu boleh saja cicil, ya, boleh saja juga cash. Karena pada dasarnya ketika emas dengan emas itu kan tidak boleh cicil, harus yadan biyadin dan harus mislam harus sama. Tapi ketika dia sebagai barang kayak hiasan, meskipun gramnya sama kan bentuknya ada ongkos kreativitas yang dibuat. Nah, itu hukum emas jual beli saja sudah ada perbedaan pendapat yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia, diambil oleh juga di buhus fatwa di Mesir juga menyebutkan emas yang dimaknai sebagai komoditi, emas sebagai sil'ah barang dagangan, sehingga tidak cash juga nggak apa-apa, dan juga dicicil juga boleh gitu ya, tidak harus sama gitu, karena emas tidak sebagai saman, tidak sebagai mata uang. Kemudian dengan proses sekarang kita jual beli itu yang sifatnya online, itu kan cara. Nah, dulu itu kan diantaranya syaratnya harus jelas siapa pembeli, siapa penjualnya, siap barangnya. Bahkan ada syarat yang mungkin sekarang itu menjadi perdebatan, namanya ittihadul majelis. Majelisnya sama, ittihadul majelis. Kayak saya jual beli dengan Anda, kemudian saya ketemu langsung itu ittihadul majelis, satu tempat ini. Nah, kondisi sekarang ittihadul majelis itu apakah dimaknai yang hakiki atau dimaknai adalah hukmi gitu ya. Artinya memang bertemu langsung, atau ini maksudnya adalah satu platform. Kalau satu platform ya satu digital dalam konsep yang sama, dianggap ada ittihadul majelis, satu majelis. Jadi syarat itu terpenuhi. Dan sebenarnya di dalam proses transaksi itu kan memastikan tentang tidak ada gharar di dalamnya. Ya, tidak ada tipu-tipu di dalamnya, sehingga ada garansi, ada khiyar namanya. Sehingga dalam fatwa MUI berkenaan dengan DDSN-nya, Dewan Syariah Nasional, transaksi melalui digital itu dibenarkan asalkan di situ bisa dijamin keamanan, bisa dijamin juga tentang akuntabilitasnya, dijamin juga tentang keadilannya. Tapi untuk emas, transaksi emas digital itu kita masih di dalam proses pembahasan. Berarti kalau seandainya kan sekarang itu kan platform digital semacam marketplace itu Pak Kiai, ada verifikasi tentang penyedia itu. Ketika toko atau penjual ini sudah verified sebagai satu wadah yang bisa menjual beli online
di marketplace tersebut. Nah, dalam hal perkara jual beli emas ini, apakah dibenarkan juga ketika ada transaksi B2B atau B2C, business to customer, tetapi tidak mewujudkan barangnya, sedangkan si toko itu sudah verified lah, sudah dipercaya 100%. Bagaimana pandangan Pak? Kita kalau di fatwa MUI belum dikeluarkan, Belum. masih dikaji. Kalau secara ilmiah, Karena kan gini, kalau kita memang mengantisipasi dulu ada istilah kebun emas. wah, ini yang lagi booming, Ya kan, kebun emas itu emasnya nggak ada, tinggal kebunnya doang. Jadi orang ngambang gitu. Iya, jadi nyicil emas, cuman bayar 20%. Berarti dia emasnya seharga 100 juta, hanya bayar 20 juta. Nah, dia nyicil itu kan berarti sebenarnya emas udah milik dia. Berarti dia punya 20% dapat seharga 100%. Diambil sama dia 80%-nya secara utang buat beli lagi. Berarti kan dari 100 ditambah lagi menjadi 200 kali 4. Berarti kan menjadi 400. Dari 400 diambil lagi 80%-nya untuk nyicil berikutnya. Padahal barangnya nggak ada. Nah, ini hanya ya semacam akal-akalan saja. Sebenarnya barangnya nggak ada. Oleh karena itu kemarin ketika kami menjelaskan tentang bagaimana akan difatwakan, ya kita lihat dulu, memastikan yang ada emasnya itu. Verified itu kan sebuah jaminan kalau itu benar gitu ya. Tetapi kita memang harus memastikan dalam transaksi ini, pertama adalah tidak boleh kita baik umalaya menjual sesuatu yang tidak dia miliki, itu tidak boleh. Jadi tidak ada barangnya juga tidak boleh, baik al-ma'dum juga tidak boleh, barang nggak ada dijual. Saya jual burung perkutut karena Anda yakin di rumah banyak burung perkutut, tinggal saya tangkap, tapi belum ada milikin, tapi ada sudah jual, itu nggak boleh. Nah, gitu. Itu memastikan apa, di dalam transaksi itu tidak ada gharar antara penjual dengan pembeli itu. Jadi kita yang sifatnya online sebenarnya sudah banyak fatwa yang memperbolehkan online. Tetapi dalam case tertentu, dalam bisnis tertentu, ketika diajukan ke kami memang harus melakukan verifikasi. Jangan sampai memanfaatkan fatwa ya untuk kepentingan penipuan. Seperti halnya yang terjadi di beberapa lembaga, ada tulisan syariahnya, ya kan? Akhirnya syariah yang kena. Padahal syariah tidak memperbolehkan itu. Karena setelah kita mengeluarkan fatwanya, dia akan dilakukan pengawasan oleh OJK. Mungkin dengan pola rapi sehingga nggak terpantau oleh OJK. Kami mengawasi, oh ini nih akadnya, polanya begini. Nah, kalau kami juga dibohongin juga, dilaporkan, nggak bisa juga. Nah, memitigasi terjadinya fraud kayak gitu ya, kecurangan, moral hazard, kita memitigasi sekarang fatwa lebih ketat. Dan itu memastikan kita koordinasi dengan pihak otoritas atau stakeholders, memastikan bahwa pelaksanaan fatwa itu tidak ada penyimpangan. Pak Kiai ini, terutama tentang gharar itu untuk masyarakat yang mungkin pemikirannya tentang jual beli emas itu secara digital, agar bisa meminimalisir tadi. Ya, gharar itu kan tipu daya. Tipu daya. Jadi kita beli yang toko memang ada emasnya, kalau beli emas. Kalau barang yang ada barangnya. Jangan tertipu dengan gambar, gitu ya. Maka hadis itu ada garansi. Bahasa kita khiyar, orang boleh memilih setelah melihat kalau tidak sesuai dengan speknya. Nah, spek itulah yang menjadi ketentuan itu. Jadi pada dasarnya orang jual beli online itu boleh saja. Gitu. Jadi sudah terpenuhi banyak fatwa internasional, fatwa MUI juga banyak yang transaksi online, kayak seperti beli saham itu kan online sebenarnya, nggak ada masalah dengan online. Tapi ketika objek tertentu seperti emas, ada pengecualian gitu. Ada lebih mitigasi. Jadi kalau sudah sesuai dengan kerangka itu, ya kita akan sahnya. Jadi sebenarnya kalau secara umum boleh kita transaksi online, tapi hati-hati. Baik menurut agama maupun baik menurut moral, ya tidak boleh kita terjadi tipu menipu, gharar tidak boleh. Itu. Baik pemirsa, terutama akademisi yang sedang mempelajari tentang hukum ekonomi syariah, hukum ekonomi dan ekonomi syariah. Tadi beliau Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis menyampaikan fatwa internasional maupun fatwa Indonesia itu sudah jelas tentang
bagaimana cara menggunakan platform digital untuk jual beli. Tetapi ada satu aspek khusus untuk emas, ada kaidah tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.